dianulir sama kawan-kawan itu, ya kan? Kawan-kawan yang mana nih Om? Yuk, Poci dan yang lain gitu kan? Siap. Nggak setuju sama verifikasi kan? Ini harus ikut semuanya ini. Oh, nggak ada itu. Podcaston. Kita sudah bahas banyak tentang politik, tentang pemudaan, dan ada tambahan tadi kita bahas sedikit tentang IKM yang ternyata UMKM pedagang ternyata sebagai ketua asosiasinya. Nah, ini sebenarnya yang banyak dinantikan sama orang. Apa itu? Jadi kemarin kita di episode sebelumnya kita sudah bahas, kita sudah undang Kak Poci tentang bahas diskusi sedikit tentang KONI, tentang kepemudaan juga sama beliau. Saya kenal beliau sudah lama dan saya penasaran sama beliau juga kenapa beliau terjun ke dunia politik dan sekarang bahkan kemarin nyalon jadi sebagai ketua KONI. Saya tanya dinamikanya seperti apa. Banyak hal yang diungkapkan sebagai sama Kak Poci ke saya. Salah satunya yang kemarin masalah banyak hal, salah satunya PO yang berubah, dia katakan seperti itu. Verifikasi beberapa cabur yang tidak boleh masuk ke arena. Terus banyak hal lah, termasuk salah satunya tentang dukungan. Dan saya menanyakan sikap beliau bagaimana nih, apakah ketika SK Om Komar keluar apakah mau buat tandingan atau tidak. Saya tanya. Beliau berkomitmen tidak akan membuat tandingan. Jadi beliau merasa yang penting saya sudah berjuang, kalau tidak ya sudah, nggak masalah, tidak perlu mengungkapkan kecewaan dengan harus melawan dengan cara yang lain, membuat tandingan dan perpecahan dan lain-lain. Nah, yang perlu saya tanya tentang sama Om Komar nih tentang KONI, dinamikanya sebenarnya waktu Muskor Cup itu seperti apa sih Om? Saya mulai aja dulu, bahwa ini pelajaran ya untuk adik-adik, anak-anak muda lah, bahwa untuk menuju suatu tempat atau suatu tujuan itu tentu harus menjiwai. Benar. Jadi kenapa saya juga ikut di KONI ini sebenarnya, gimana ya? KONI ini kan ladang pengabdian nih. Komite ya. Komite itu apa? Sejumlah orang yang ditugaskan untuk membantu pemerintah. Sebenarnya bukan mencari ketua sebenarnya. Tapi komite beberapa orang yang ditugaskan sama pemerintah. Itu komite. Dan KONI itu anak buahnya pemerintah. Kaki tangannya pemerintah di bidang prestasi olahraga. Saya ini kan 2 periode ketua Federasi Panjat Tebing Lombok Tengah, FPTI. Dan alhamdulillah tidak pernah absen emas, medali emas. Dan bonus ratusan juta untuk atlet-atlet kita itu sudah barang yang biasa. Sampai bisa beli mobil tuh atlet. Keren. Ya. Kalau tidak ada prestasi-prestasi itu, saya nggak nyalon jadi ketua KONI. Saya hanya ingin buktikan bahwa saya bisa bangun olahraga ini. Seperti apa yang saya bangun di KNPI, apa yang saya bangun di Panjat Tebing dan tempat-tempat yang lain. Saya ingin membuat KONI ini menjadi luar biasa. Tapi bersama-sama anak-anak muda yang hebat-hebat ini. Saya tadinya kenapa begitu diberikan kebebasan masuk mendaftar di KONI ini, karena memang saya ingin mencari bibit-bibit anak-anak muda yang hebat. Ya seperti Poci, Hatibi, yang lain-lain ya. Saya suka. Ya sampai saya bilang sama beberapa teman, ya kalau sebenarnya kalau sama-sama ini keren ini. Tapi karena mungkin karena mereka masih muda jiwanya masih menggebu-gebu, saya sih santai-santai saja ya. Kita nggak boleh juga terlalu. Sehingga saya ingin pertama kali menegakkan aturan di KONI ini yang selama ini kita menabrak aturan bersama-sama ya. 2 periode KONI ini dipimpin sama Pak Bupati, kemudian Ketua DPR itu sama sekali melanggar undang-undang tentang olahraga. ADART KONI dilanggar, ditabrak, diinjak-injak malah itu. Nggak boleh kan pejabat publik menjadi ketua KONI. Nggak boleh. Nah, tapi kita tabrak bersama-sama.
Kita mau bilang apa? Tapi Om Komar juga termasuk sebagai wakil ketua di sana setahu saya. Iya, wakil ketua. Wakil ketua ya. Wakil ketua. Tidak mencoba untuk masuk untuk memberi diskusi lah tentang kesalahan ini, kekeliruan itu. Tadinya saya tidak tahu. Iya. Tadinya setelah saya tahu saya vakum. Saya vakum gitu. Sampai pada saat ya kita tidak menjadi dewan lagi baru kita aktif. Itu karena kita paham bahwa kalau kita aktif waktu itu salah sudah salah saya bilang. Akhirnya saya sempat beberapa kali mau mengundurkan diri waktu itu, tapi karena tuntutan waktu propon segala macam kan ya, jadi kita harus selesaikan. Nah, terkait dengan Musyawarah sendiri sebenarnya ya inilah dinamisasi demokrasi di KONI yang sebenarnya tidak ada yang istimewa sebenarnya, biasa-biasa aja. Menurut Om Komar tidak ada masalah di sana. Tidak ada gejolak. Tidak ada. Termasuk informasi yang saya dengar bahwa ada peraturan organisasi, ada PO yang dirubah untuk syarat pencalonan ketua KONI. Itu PO kan 3 Januari. Iya. Dibuat. Iya. Di dalam PO diharuskan kita membentuk tim verifikasi. Benar. Iya kan? Iya. Akhirnya kita bentuk tim verifikasi. Bekerja dia 2 bulan. Non-stop. Pada saat Musyawarah. Iya. Ya. Dianulir sama kawan-kawan itu. Iya kan? Kawan-kawan yang mana nih Om? Yuk, Poci dan yang lain gitu kan? Siap. Enggak setuju sama verifikasi kan? Ya. Ini harus ikut semuanya ini. Enggak ada itu. Gitu kan? Iya. Akhirnya Musyawarah kan pengambilan keputusan tertinggi. Iya, benar. Ya udah. Kami bilang ya udah. Akhirnya pimpinan sidang bilang ya udah kalau memang dianulir hasil verifikasi yang 2 bulan ini mau gimana? Ya kan? Iya. Akhirnya semuanya dibolehkan kan ikut. Dibolehkan ikut. Yang tadinya hanya 25 menjadi 29. Boleh kan? Iya. Apalagi kurang kita. Iya kan? Iya. Sudah kita buka. Nah, ditawarkan karena dianulir hasil verifikasi. Iya. Maka kita kembali ke PO awal. Setuju mereka semua. Malah tepuk tangan. PO awal yang isinya? Yang isinya bahwa yang boleh mencalonkan itu hanya ketua dan sekretaris. Iya. Oh, isi di PO awal adalah PO awal itu. Jadi yang informasi yang berkembang yang diinformasikan di media cetak yang katanya yang boleh mendaftar itu ketua, sekretaris dan bendahara itu diverifikasi. Hasil verifikasi. Oh. Dan mereka menganulir itu. Dianulir di Musyawarah oleh mereka sendiri. Akhirnya kembali ke. Iya. Oke. Lalu mau salahkan siapa gitu. Iya. Jadi buat teman-teman ketahui bersama. Jadi saya menanyakan ini kapasitas Om Komar sebagai PLT Ketua KONI sebelumnya. Ya. Jadi tidak ada kaitannya sebagai beliau mencalonkan diri sebagai saya hanya menjelaskan runutan acara. Ya. Jadi kapasitas beliau yang saya tanyakan sebagai itu. Saya nggak hadir kok di situ. Jadi saya tahunya laporan dari pimpinan sidang. Ya. Jadi nanti kita tanya beliau sebagai calon ketua KONI setelah ini. Termasuk yang PO yang berubah tadi itu hasil dari tim verifikasi sebelumnya. Yang dianulir sama beliau sama teman-teman itu sendiri. Iya. Akhirnya kembali ke PO yang awal yang mengatakan syaratnya adalah ketua dan sekretaris. Saya bilang ketika saya melihat PO yang awal, wah ini ketua sekretaris ini nanti sedikit yang daftar, saya bilang. Kita punya banyak potensi orang-orang yang bisa jadi ketua KONI, saya bilang. Kalau ada yang lebih dari saya itu yang lebih baik, saya bilang. Tim verifikasi tolong dikaji kembali PO ini. Nanti setelah dibentuk, saya bilang. Ya kan? Ditambahlah di situ bendahara. Yang itu yang dipublish. Itu yang dipublish oleh tim verifikasi di media, di mana. Iya kan? Iya, benar. Terbuka. Apalagi gitu, terbuka. Jadi tidak ada yang kemarin kan sempat ada aroma yang tidak sedap nih saya dengar itu. Ya, kalau sebelah kan, sebelah pihak ya. Jadi itu kenapa saya undang Om Komar supaya bisa menjelaskan supaya lebih gamblang nih Om. Jadi supaya tidak ada fitnah nih, supaya teman-teman yang di luar tahu. Terus saya lanjutkan. Setelah digunakan PO, begitu tahu isi PO, pengen balik lagi ke PO yang sebelumnya, ke hasil verifikasi. Ya nggak bisa, kan gimana orang sudah diketok palunya, sudah setuju semua, nggak bisa ditarik lagi dong. Jangan sampai standar ganda, pas untung di kita, ngamuk nggak mau, pas nggak untung juga ngamuk nggak mau, ya nggak boleh kayak gitu. Kita gunakan ADART yang ada. Ya, jadi itulah makanya
Setelah itu diberikan kesempatan skor lagi sekitar 1 jam. Skor yang sore ini Om. Malam. Diskor oleh pimpinan sidang untuk menentukan calonnya, silahkan. Ya kan ada bakal calon itu kan ada 3. Samsul Komar, Hatibi Yahya sama Chandra Yudhistira. Ya kalau nggak Chandra kan ada Hatibi yang sekretaris kan. Ya kenapa nggak? Iya kan? Iya. Welcome kita. Bahkan sebelumnya ada sempat isu yang saya dengar adalah ketua basket Bang Fawaz. Ya kenapa nggak Fawaz? Ya bahkan dia sebagai ketua malah di basket gitu ya. Kenapa nggak Fawaz? Iya kan? Iya. Jadi nothing tulus kita. Mari kita buka kok. Maunya kayak gimana kita kasih seperti apa? Gitu. Itulah makanya kita ketawa aja. Saya ini nggak ngotot banget loh jadi ketua, saya bilang. Yang penting jalankan sesuai dengan mekanisme. Itu kesepakatan saya sama Pak Bupati. Oh berarti sudah didilan sama Pak Bupati? Sudah, deal kita sepakat untuk mekanisme. Itu mekanisme aja. Ya. Oke, siap. Mekanisme ADART kita. ADART-nya. Ya. Jadi berjalan sesuai ADART ya? Dan kita jalankan sesuai ADART. Dan ini baru pertama kali, Dinda. Alhamdulillah. Baru pertama kali ini dilakukan di Lombok Tengah. Yang terbuka? Iya, sejak ada KONI Lombok Tengah ini baru di PLT saya ada rakerda, rapat kerja daerah. Kita undang juga semuanya, nggak ada yang hadir ya udah. Oh sempat ada rakerda sebelumnya? Sempat ada rakerda dan baru pertama kali sejak PLT KONI ada. Tapi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Tadi Om Komar sempat bahas sudah ada deal-dealan nih sama Pak Bupati. Apakah deal-dealannya sebatas hanya? Ya sebatas sesuai mekanismenya aja. Karena Pak Bupati itu di tengah dia. Oke. Saya perlu menegaskan itu nih supaya jangan di tengah beliau. Di tengah. Saya sempat bilang, yuk ayo sudah Pak Bupati, saya bilang. Kalau Pak Bupati dukung yang lain saya nggak akan maju, enggak deh. Saya di tengah. Ya, termasuk cabornya Pak Bupati sendiri. Beliau kalau saya tidak salah juga sebagai Kempo, ketua cabur ya, Kempo juga. Kempo dua-dua neken di situ neken sini neken. Artinya netral, tidak berpihak pada manapun. Nah, kita terkait masalah dukungan ini Om. Ada berita yang saya baca, termasuk ini saya tanyakan ke Kak Poci, di akhirnya ya mungkin ada cabur jin di situ dia katakan. Cabur jin. Jadi banyak berita yang mengatakan bahwa beliau didukung oleh 20 cabur. 20 cabur yang walkout dari arena sidang ketika malam itu. Dan ketika sendiri deklarasi, bukan deklarasi ya, selebrasi ya, berpidato di depan di forum sidang itu mengatakan Om Komar didukung oleh 17 cabur. 17. Kalau 20 yang dukung Poci yang walkout, sedangkan Om Komar 17, totalnya ada 37 ini Om cabur ini. Sedangkan yang punya hak suara ada 29. Kemana sih saya yang ada 8 ini Om? Loh, jangankan begitu ya. Waktu pendaftaran ke bakal calon, caburnya ada 43 loh. 43 Dari mana? Di Poci 18, di saya 13, di Hatibi 12. Dari mana? Dari mana cabur banyak sekali? Iya kan? Jadi jangan heran yang gitu-gitu. Tapi pertanyaan saya ini Om, sama pertanyaan saya juga ke Poci, apakah benar yang 17 itu solid ke Om Komar semua? Oh iyalah. Mereka ada di situ kok. 17 itu ada di sana. Ada di situ. Berarti yang 20 ke Poci kemungkinan di parkiran pas Poci pergi mereka datang. Gitu. Jadi ya mungkin pengurus yang lain Om ya, mungkin pengurus yang lain. Bukan. Jadi yang sign di kita itu ketua. Berarti ini 17 Om Komar bisa memastikan semuanya valid dan terverifikasi dengan malah lebih sekarang sudah mencair semua. Sudah mencair semua. Karena KONI ini kan sekali lagi pembantu pemerintah. Bukan ajang untuk perebutan kekuasaan. Benar. Jadi sudah cair semua. Insya Allah kita tidak ada masalah. Termasuk sudah mulai membangun komunikasi sama pihak-pihak atau kubu-kubu dari Poci sebelumnya? Dari dulu kalau itu. Sudah sampai sekarang. Cuman kan kita menginginkan sekarang ini baik Poci maupun Hatibi ini kan mereka sama-sama pengurus cabur. Buktikan sekarang di situ. Selama ini Poli nggak pernah dapat medali, anukan medali kita, buktikan baru di situ nanti. Perjalanan kalian ini kan masih panjang. Buktikan, bawa medali ke Lombok Tengah, harumkan daerah ini, kayak Panjat Tebing, gitu kan. Baru nyalon lagi ketua, nggak perlu kampanye, apalagi keluar duit.
nggak perlu. Saya nggak ada keluar duit. Nah, baru sempat tanya kayak gitu. Iya nggak ada bos. Nggak ada mau saya. Jadi pure sukarela teman-teman untuk mendukung. Saya malah kalau ada acara-acara itu urunan dia. Urunan. Iya. Makanya terharu sekali. Urunan karena saya nggak mau. Bukan nggak punya lagi. Nggak mau. Karena tradisi KONI itu nggak pernah ada money politik. Tidak pernah. Saya dengar sih ini ya. Woi ini sekian harus ganti ini. Waduh. Mengerikan juga. Ngeri. Ini pendidikan yang nggak baik nih. Nggak baik ini pendidikan kayak gini saya bilang. Nggak boleh. Jadi ada orang pemuda pintar, berprestasi, mindsetnya bagus, tapi sayang dia nggak punya duit, nggak bisa jadi apa-apa, kan bahaya. Iya. Saya mau tegasin sedikit Om, karena ada yang menarik dari KONI buat saya. Landasannya Om Komar sendiri mencalonkan diri sebagai KONI apa? Itu satu. Kedua, banyak nada sumbang yang mungkin di luar. Ya 1-2 orang yang saya dengar, tapi perlu saya tanyakan nih sedikit Om. Kita tahu semua dana KONI ini lumayan besar dari pemerintah. Ya, dana hibahnya lumayan besar nih. Apakah ada kaitannya sama itu nih Om? Ya angkanya hampir miliaran nih Om. KONI gitu. Aduh ya. Jadi katakanlah dana KONI 1 miliar ya. Itu untuk atlet yang 9 platda saja sudah 250 juta. Terus untuk cabur masing-masing cabur sesuai cabur itu rata-rata 20 sampai 15 juta. Sudah sekitar 400-500 juta. Sudah 750 juta. Iya. Ya, terus makan minum rapat segala macam. Ongkos ke Papua, transportnya dan lain-lain. Persiapan rapat-rapat. Dari mana? Saya ngeluarin tetap loh. Setiap minggu itu ada aja cabur yang butuh dukungan, mana-mana ya. Mana-mana latihan. Saya pribadi. Karena itu pengabdiannya di situ. Kepuasan kita di situ. Dibayar dengan prestasi bukan dengan uang. Dibayar dengan prestasi. Kalau duit enggak ada lah di KONI. Dari mana nih? Memang bahasa 1M besar. Tapi kan alokasinya udah jelas. Buat 29 cabur dibagi rata. Enggak dibagi sesuai dengan unggulan. Juara emasnya bonusnya sekian. Ada cabur unggulan, ada cabur harapan, ada cabur andalan. Itu dibagi sesuai. Jadi ada prioritasnya juga mana cabur yang ditargetkan emas sekian dan lain-lain. Malah saya dengar di luar ya. Ada yang nanti kalau saya jadi ketua KONI katanya kan gitu, kita akan bagi-bagi ini. Bagi-bagi. Wah, ngeri juga nih. Mau ditangkap sama jaksa polisi. Wah, panjang lagi. Dilapor-laporin lagi dan ini malah panjang. Ya, kalau mau tahu hari ini kita sangat kecewa sih ya sama pemerintah. Itu dana KONI itu hanya 500 juta. Enggak sampai 1M? Sampai 1M. Yang tahun ini? Yang tahun ini karena refocusing kan. Refocusing itu kena KONI, harusnya KONI nggak kena karena PON itu tetap berjalan Oktober, tetap terselenggara. Porprov Februari ya sebentar lagi tapi saya nggak tahu pertimbangannya apa. Setelah ada SK nanti saya akan audiens sama Pak Bupati, Pak Sekda untuk mempertanyakan maksudnya apa gitu. Nah ini sangat-sangat tidak populis sebenarnya, tapi ya udahlah, sementara ini kita terima aja. Tapi sudah komunikasi dengan KONI provinsi Om terkait pengurusan Om Komar sendiri? Oh insya Allah sudah tanda-tanda kapan kira-kira lembaran SK ini akan datang untuk pelantikan? Kan sekarang ada MDI MDI di Papua. Pak Ketua sama beberapa pengurus masih di Papua. Tanggal 12 beliau balik. Insya Allah setelah itulah minggu depan ya. Saya boleh diundang dong? Boleh. Kita minggu depan insya Allah. Insya Allah minggu depan. Karena nggak ada alasan soalnya untuk. Semua secara administrasi sudah dan pembukaannya Pak Ketua KONI, Ketua sama pengurus KONI juga sebagai narasumber di acara musyawarah, ya nggak bisa menganulir itu. Gitu. Tapi katanya tidak hadir sampai selesai Om. Oh ya memang sampai di situ jadwalnya. Dan di mana-mana Dinda ya. Orang yang lari dari pertarungan walk out itu kalah itu. Di mana-mana itu. Coba di DPR ya. Mau gimana walk out ya udah berarti setuju karena di aturan itu yang ditulis di aturan itu 2/3 hadir. Quorum itu.
Masalah nanti dia walk out, sisa 2 orang pun di situ tidak ada masalah. Yang penting sudah tanda tangan daftar hadir. Sudah tanda tangan daftar hadir. Termasuk itu yang mau saya tanyakan tadi sebelumnya. 20 walk out. Harusnya sisanya kan ada 9, ada 7, ada 9. Iya, katakanlah 9. Iya. Kan otomatis kan enggak korum nih, tapi kan sudah tanda tangan. Sudah tanda tangan, sudah menyatakan diri hadir. Meskipun keluar jadi tidak terhitung keluarnya dia, tapi tanda tangannya yang terhitung. Kalau logikanya kalau dia 20, Musyawarah ini kan keputusan tertinggi. Kalau dia voting kan pasti menang terus. Iya. Kenapa enggak? Iya. Kalau 20 harusnya bertahan. Harusnya bertahan. Iya. Harusnya bertahan. Harusnya bertahan. Ya, kalau saya sih makanya itu sempat saya tanyakan sama Kak Poci kemarin. Kak Poci punya dukungan 20 nih. Ada rencana buat Muskorkap? Enggak, saya. Tapi beliau mengatakan tidak. Sudahlah, kita lihat keputusan KONI provinsi aja beliau mengatakan. Karena ADRT kita enggak ada itu. Iya, oke. Nah, ini terakhir Om, karena Om Komar sudah terpilih sebagai ketua KONI di Muskorkap tanggal 25 Maret kalau benar dulu ya, 25 Maret 2021. Apa nih visi misi atau program Om Komar ke depan membawa KONI ke arah yang mana sih? Khususnya aktif Lombok Tengah ya. Pertama wajib olahraga. Jadi saya ingin membangun komunikasi dengan sekolah-sekolah. Setiap siswa itu wajib olahraga sesuai dengan minat dan bakatnya. Wajib. Kita cari bakatnya lewat situ. Kita akan lihat talentanya, bakatnya masing-masing sekolah negeri maupun pondok pesantren. Kita akan bangun kerjasama dengan Kementerian Agama ya. Kita minta semua wajib olahraga. Dan Bupati akan mencanangkan Lombok Tengah daerah wajib olahraga. Ya. Berarti ada pengembangan usia dini nih sekarang. Iya, dari kecil kita harus tahu bakat kita, jangan sampai tiba-tiba banyak ya. Ada atlet para layang. Dari mana? Di Lombok Tengah. Loh, kok bisa di situ? Ya. Terus ada atlet renang. Loh, kok bisa di situ? Kan bingung. Ternyata kita enggak tahu dia sudah bisa ada bakatnya dari SMP SD. Itu yang harus, makanya dari sekarang kalau sudah ya udah kita pelototin dia. Ya, kalau ada si A, oh ini bakat atletik, kita pelototin. Kemarin saya ada ini atletik sampai dia dipakai di Bali. Piala Udayana. Ya. Dia ikut. Loh, dari mana? Dari Terwai. Aduh, kecolongan rasanya. Nah, kita hubungi, kita minta bagaimana supaya gabung sama kita. Itu untuk program jangka pendek. Jangka panjang ya nantilah kita di rapat kerja. Ya. Bermusyawarah bersama-sama. Jadi semua keputusan kita buat ini KONI ini sebagai keluarga. Harus sama-sama. Lebih humanis dan lebih terbuka dan aktif. Ya. Yang pasti supaya yang tanda kutip tadi lihat duit. Supaya mereka tahu. Supaya kita mematahkan persepsi itu semua. Supaya kita bisa mematahkan. Karena Kak Poci juga membantah itu, Om Komar juga membantah itu. Berarti ini hanya angin lalu aja, yang kabar burung yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Pikiran orang yang mata duitan. Gitu. Ya mata duitan. Duitnya yang dilihat, bukan programnya gitu ya. Terakhir nih Om. Jadi kita sudah ngobrol banyak, hampir 1 jam sama Om Komar ini. Jadi ada enggak pesan-pesan atau closing statement yang bisa Om Komar sampaikan kepada penonton di rumah apa? Apapun yang kita bangun itu, contoh sebuah rumah, dasarnya harus kuat. Dasarnya harus kokoh. Dasarnya harus betul-betul bisa menopang isi dan bangunan itu. Begitu juga organisasi. Pemuda harus memang tetap di depan dan saya sangat welcome. Dan saya ingin katakan bahwa saya cukup 1 periode memimpin KONI. Cukup satu periode memimpin KONI. Karena regenerasi itu harus jalan, regenerasi itu harus terus, daun-daun ini harus tumbuh. Jadi jangan khawatir, Poci, Hatibi ada masa masih panjang. Tetap merangkul mereka Om ya? Tetap. Silahkan buktikan Anda ini orang hebat ya. Dan kita akan tetap bekerja sama sebagai bapak dari cabur-cabur. Bawa emas banyak-banyak. Amin. Bawa tae, poli bawa emas untuk Lombok Tengah. Maka 2 jempol untuk mereka. Terima kasih banyak Om sudah meluangkan waktu ke sini di studio yang kita yang sederhana ini. Sederhana tapi mengasihkan nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga ada waktu kita bisa diskusi lagi tentang banyak hal. Ketika KONI bisa membawa cabur-cabur berprestasi, saya akan undang Om Komar lagi ke sini. Terima kasih sekali lagi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.